intelektual. Dengan saya, Nur Habibah. Saya Tito Hariri. Saya Warfanya Jawab. Saya Raza Syarani. Sekian, selamat menonton. Perkembangan intelektual peserta didik bisa disimulasi melalui aktivitas belajar yang variatif dan menantang. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, memberikan tugas berbasis pemecahan masalah. Misalnya studi kasus sederhana, eksperimen kecil, atau proyek mini yang membuat siswa harus berpikir kritis. Kedua, menggunakan media pembelajaran interaktif seperti video, gambar, bermain edukatif, atau simulasi. Lalu media ini membantu siswa memahami konsep dengan lebih konkret, melatih kemampuan bertanya guru, mendorong siswa untuk bertanya mengapa dan bagaimana. Dengan begitu, kemampuan analisis mereka bertahap berkembang. Aktivitas-aktivitas ini sangat efektif untuk menstimulasi daya pikir dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan intelektual peserta didik. Selain metode pembelajaran dari guru, lingkungan yang nyaman, rapi, dan juga teratur dapat membuat anak menerima informasi baru. Misalnya ruangan kelas atau ruang belajar di rumah yang memiliki pencahayaan yang bagus, sehingga anak dapat lebih berfokus dan berorientasi lebih lama. Selain itu, simulasi berupa kebiasaan membaca juga dapat membantu pertumbuhan anak. Anak dibiasakan membaca dari 10 menit hingga 15 menit, sehingga anak akan kaya akan kosakata dan kaya akan imajinasi. Jika anak dibiasakan untuk membaca, dapat juga berpikir kritis, sehingga apa yang mereka baca dapat mereka simpulkan. Tidak kalah penting, anak juga diberi kesempatan untuk mencoba langsung, contohnya bereksperimen dan belajar melalui pengalaman langsung. Ketika anak diberi ruang untuk mengeksplorasi dan memperhatikan hal-hal baru tanpa rasa bersalah, mereka akan lebih berani mengambil inisiatif pengembangan kreativitas. Pencobaan sederhana atau kegiatan eksploratif memungkinkan anak memahami konsep secara nyata, bukan hanya teori. Perkembangan intelektual anak dapat ditingkatkan melalui interaksi aktif. Melalui diskusi kelompok, anak belajar menyampaikan ide, mendengarkan saran dari teman, serta memahami sudut pandang yang berbeda. Proses ini melatih kemampuan berpikir logis, serta memperluas cara pandang mereka melihat suatu masalah. Dalam kegiatan kerjasama atau permainan edukatif, anak belajar dan bekerja dalam tim, membagi tugas, memecahkan masalah. Aktivitas ini membantu mereka untuk mengatur atau mencari strategi yang lebih terstruktur dan memecahkan masalah atau mencari solusi dengan sangat mudah. Selain itu, pujian sederhana baik dari guru maupun teman sebaya dapat membangun rasa percaya diri anak, sehingga mereka merasa dapat dihargai. Ketika mereka tahu bahwa usahanya diperhatikan, mereka memiliki rasa percaya diri dan motivasi untuk lebih berpikir kritis. Interaksi positif seperti ini bukan hanya mendorong perkembangan intelektual, tetapi juga membantu anak belajar memahami perasaan orang lain dan membangun interaksi sosial yang lebih baik. Proses belajar yang berlangsung di dalam kelas, kemampuan intelektual peserta didik juga dapat dikembangkan melalui kegiatan kreatif. Kegiatan ini sangat penting loh, karena dapat membantu anak membangun imajinasi mereka, bisa juga membantu mereka berpikir dengan cara yang berbeda, serta membantu mereka untuk memahami hubungan sebab akibat dari pengalaman yang nyata, bukan hanya teori saja. Salah satu bentuknya adalah kegiatan seni dan kerajinan, contohnya melukis, menggambar, membuat karya sederhana, dapat membantu anak mengekspresikan ide sekaligus melatih konsentrasi dan koordinasi pergerakan makna. Di balik kegiatan kecil itu, anak sebenarnya sedang belajar berpikir bebas dan berani mencoba hal-hal baru.
Permainan edukatif juga menjadi sarana stimulasi yang efektif, misalnya puzzle, membangun strategi, atau blok bangunan. Melalui permainan ini, peserta didik mengenai pola, memprediksi hasil, dan menyelesaikan masalah secara bertahap. Meskipun terlihat seperti permainan, ada proses berpikir logis yang sedang terbentuk. Selain itu, kegiatan menulis kreatif seperti membuat cerita, jurnal harian, atau dialog sederhana dapat membantu peserta didik menyusun gagasan secara tuntun. Kegiatan ini juga mendorong kemampuan berbahasa dan meningkatkan kepekaan terhadap struktur berpikir yang jelas. Dari seluruh penjelasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa stimulasi pengembangan intelektual peserta didik harus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai aspek, baik itu kegiatan belajar, lingkungan, interaksi sosial, maupun aktivitas kreatif. Dari keempat aspek tersebut memiliki kaitan yang sama penting untuk membantu anak bertumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan mandiri.